Ada signature design dari Aion yang membuat bentuk kotak dengan 4 titik LED ini yang menurut saya ini menjadi sebuah kelebihan ya. Ini juga masih ada space kosong ya. Jadi bagi penumpang belakang ini menjadi suatu kelebihan karena lega banget gitu loh di sini nih. Ya, Sobat Ototek, bicara soal mobil listrik atau EV, memang udah banyak sekali variannya. Tetapi varian yang satu ini patut diperhitungkan. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk yang aerodinamis dan compact. Cocok banget buat perkotaan. Nah, sekarang saya mau nge-review, ini dia, Aion UT yang baru saja dirilis Oktober 2025 kemarin. Seperti apa sensasi berkendaranya dan apa saja fitur-fiturnya? Yuk, ikut saya yuk, kita jalan-jalan ke Sentul. Ya, di tengah kemacetan ibu kota seperti biasa karena perjalanan kita cukup jauh ya. Tapi apa yang saya rasakan di mobil ini sebenarnya suspensinya sangat enak gitu. Dan manuvernya juga sangat lincah karena mobil ini juga compact. Nah, ada 2 instrumen yang ada di depan saya nih, 2 layar ya. Yang pertama ini layar yang menunjukkan kecepatan dan juga peta ya atau maps ya. Dan selanjutnya adalah layar utamanya yang di sebelah sini. Untuk layar yang di depan yang menunjukkan kecepatan, terus kemudian kapasitas baterai gitu ya, itu kurang lebih ukurannya sekitar 8,8 inch. Sementara untuk layar utamanya berukuran sekitar 14,6 inch dan cukup besar. Ini layar yang enak sekali untuk kita navigate ya, banyak sekali menunya dan memang harus dieksplor satu persatu menunya, tetapi cukup mudah untuk mengeksplor menunya dan terjangkau dengan tangan juga, jadi nggak terlalu sulit ketika kita mau mengganti-ganti ke radio atau misalnya kita coba ke mengganti fitur-fitur yang ada di mobil ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk setirnya sendiri, handling dan segala macamnya masih sangat nyaman, apalagi untuk daerah perkotaan ya. Nah, ini kita kan membawa mobil ini kan untuk menuju ke tol ya, ke luar kota. Kita coba apakah masih tetap enak atau enggak. Tapi so far sih ini experience yang menyenangkan gitu, di jalan yang berlubang, di jalan yang bergelombang. Ini sangat-sangat nyaman sekali mobil ini. Yang saya suka juga dari setirnya ini ya memang sangat simple ya, desain interiornya juga sangat-sangat simple dan minimalis gitu ya. Yang sedikit kalau misalnya bisa memberikan masukan ya, ini harusnya nih memang di bagian bawah sini nih memang harusnya flat ya, jadi kaki juga tidak terganggu ketika ingin memindahkan dari pedal gas ke rem gitu. Cuman ini memang bentuknya kan melingkar ya, jadi baiknya sih ini dibikin flat bawahnya supaya lebih nyaman lagi mungkin ya. Ya, sekarang kita sudah di Tol Jagorawi. Tadi sempat juga hujan dan cuacanya berubah-ubah ya. Pada saat hujan tadi saya merasakan mobil ini enak gitu dipakainya, tidak
tidak limbung ya, tetap stabil, dan kemudian dia juga punya driving assistance ya, ADAS, dan ketika melewati jalur kuning atau bahu jalan gitu ya, akan ada getaran pada setir untuk memberitahu bahwa kita keluar dari jalur. Nah, ini sistem keamanan yang sebenarnya berfungsi ketika kita sedang mengantuk gitu ya. Dan tidak hanya itu, di mobil ini juga ternyata dilengkapi oleh 6 buah airbag ya. Jadi sistem pengamanannya menurut saya sih sudah cukup mumpuni untuk mobil compact city car semacam ini. Ya, akhirnya sampai juga di Sentul, dan ini dia Aion UT. Ya, ini yang tipe standar, dan ini kita lihat memang dia punya kelebihan. Salah satunya adalah di desain. Nah, desainnya ini yang menurut saya sangat futuristik ya, dan agak sedikit beda dengan desain-desain EV kebanyakan ya. Yang pertama yang menjadi catatan saya adalah signature desainnya gitu. Nah, ini bentuknya sepertinya burung hantu nih. Nah, pihak Aion sendiri menyebut bahwa memang mata lampunya ini adalah mata burung hantu. Tetapi ada satu hal yang menurut saya ini menjadi catatan penting dan nilai lebih dari Aion UT. Ya, yaitu adalah ini dia. Nah, ini nih fog lamp dengan 4 titik LED. Nah, kenapa saya bilang ini unik? Karena ternyata fog lamp ini sama dengan lampu belakang gitu. Jadi ada kesamaan desain yang menurut saya ini menjadi sebuah kelebihan ya. Ada signature design dari Aion yang membuat bentuk kotak dengan 4 titik LED ini menarik gitu. Selain itu, nanti kita juga akan lihat ke dalam, ada beberapa desain yang serupa dengan ini gitu ya. Jadi ini mungkin signature desainnya dari Aion, dan menurut saya ini cantik sekali mobil ini. Nah, selain itu kita coba nanti kita lihat ke dalam, dan memang tadi sempat dibahas juga di perjalanan ya. Ini kebetulan perjalanan dari Jakarta ke Sentul, hari ini cuacanya anomali ya, panas, hujan, dan kita coba semua cuaca tersebut, dan ternyata mobil ini sangat nyaman sekali untuk dikemudikan gitu ya. Ada beberapa sistem yang menarik yang menurut saya menjadi nilai plusnya juga. Salah satunya driving assistant-nya gitu. Jadi mobil ini dilengkapi dengan ADAS ya. Jadi kita bisa melihat juga 3D kamera di mobil ini, dan kanan kiri semua terpantau gitu ya. Jadi keamanannya sangat terjaga banget gitu. Oke, coba kita masuk ke dalam. Ketika kita masuk ke dalam, ini memang bentuk di interiornya ini adalah bentuk yang minimalis sekali ya. Dan kalau kita lihat memang bentuk interior yang semacam ini kalau menurut saya sih sudah cukup untuk city car yang compact gitu. Justru tidak terlalu berlebihan, meskipun sangat minim terhadap tombol. Nah, itu jadi PR tuh sebenarnya. Untuk orang seperti saya, minim tombol itu PR, karena saya harus mengoperasikan satu layar utama yang ada di tengah, dan ini butuh waktu. Tetapi ketika kita sudah bisa mengoperasikannya, itu sangat gampang ternyata gitu ya. Nah, untuk di sistem yang di sistem Aion yang ini gitu ya, ini memang kita nanti akan bedah lagi gitu ya, berapa sih kecepatannya, range-nya berapa, terus kemudian apa aja sih kelebihannya gitu ya. Tetapi di mobil yang standar ini memang tidak ada panoramic roof gitu ya. Jadi memang panoramic roof itu hanya ada di mobil yang tingkat atasnya dia gitu ya. Jadi ada yang panoramic roof untuk di level atasnya, ini level yang standarnya, yang premiumnya ada ya. Terus kemudian kalau kita coba di belakang, yang surprisingly itu adalah jarak gitu ya. Di depan tadi saya menyetir dengan tinggi saya 173, ini cukup nyaman gitu ya. Ketika saya duduk di belakang, ini pun juga masih ada, space kosong ya. Jadi bagi penumpang belakang ini
jadi suatu kelebihan karena lega banget gitu loh di sini nih. Nah, ditambah lagi dengan double blowernya. Jadi ada double blower juga di sini. Jadi ini benar-benar nyaman banget mobil ini. Dan AC-nya pun juga tersentralisasi. Salah satu juga yang menarik adalah titik tadi yang saya bilang itu ada di semua speakernya dia. Jadi speakernya pun ada titik-titiknya ini sama bentuknya. Jadi desain kotak dengan 4 LED yang di depan itu sama gitu ya, ada di sini. Nah, selain itu juga ada di lampu belakang tadi yang saya bilang. Nah, lampu belakangnya ini pun juga sama bentuknya gitu. Nah, ini adalah kesamaan desain yang menurut saya nih jadi nilai lebih dari mobil ini. Oke, dan di samping kalau kita lihat ya, nah ini ada ornamen tambahan yang menurut saya membuat mobil ini semakin manis ya. Nah, jadi two-tone warna hitam putih ini karena kita mendapatkan unit yang warnanya putih ya. Ini serasi banget gitu dilihatnya. Nah, Ion UT yang saya bawa ini memang bentuknya adalah Ion UT yang standar atau tipe yang standar. Ada 2 tipe, satu lagi adalah tipe yang premium. Nah, yang menarik dari Ion UT ini adalah memang tadi saya sebutkan desainnya ya. Dan desainnya itu memang menyatu gitu, seolah-olah menyatu dengan lampu, menyatu juga dengan interiornya. Nah, ngomongin soal interior, nah ini yang menarik. Di UT yang standar itu berbahan fabric joknya. Ya, dan kemudian tidak ada electric seatnya. Yang premium itu berbahan kulit dan ada electric seatnya. Selanjutnya kita juga melihat di bagasi belakang ini masih cukup ya. Joknya masih bisa diturunkan untuk membawa barang-barang yang lumayan banyak, koper dan segala macamnya muat ya. Jadi untuk bepergian keluar kota pun saya rasa mobil ini sangat-sangat bisa diandalkan. Nah, di belakang ini juga ada ban serep. Ya, ban serep yang sudah disiapkan. Nah, perbedaan ban tadi ya kita bahas juga, ban di UT yang standar ini 16 inch, sementara di UT yang premium itu 17 inch. Oke, kita lanjut ke sektor mesin nih. Nah, sektor mesin ini yang menarik nih, karena banyak dari kita yang penasaran sebenarnya berapa sih range-nya gitu ya. Untuk yang standar, range-nya itu 400 km. Sementara untuk yang premium, itu sekitar 500 km. Dengan tenaga kurang lebih sekitar 100 kW. Ya, dan ini baterainya cukup besar kalau menurut saya dengan ukuran mobil yang sekompak ini. Jadi kita tidak perlu khawatir sering-sering untuk nge-charge gitu. Nah, berapa lama sih chargingnya? Untuk charging, mobil ini membutuhkan waktu 24 menit dari 30% ke 80%. Nah, untuk performanya nih, mobil ini mempunyai motor listrik sekitar 100 kW atau setara dengan 134 horsepower. Wes, dengan torsi 145 Nm. Nah, dengan kekuatan itu akselerasinya 0 sampai 100 km per jam hanya 11,4 detik. Wow, kencang ya. Jadi untuk bermanuver sangat nyaman gitu. Tapi memang karena mobil ini mengutamakan kenyamanan terutama di suspensi, yang saya rasakan tadi ketika kita melakukan manuver mendadak, mobil ini agak sedikit limbung. Nah, tetapi ini wajar. Ini wajar karena apa? Karena Ion UT memang memfokuskan teknologinya di sisi kenyamanan. Gitu ya. Jadi bukan untuk balapan pastinya. Karena kalau misalnya dibikin stiff atau dibikin keras suspensinya, otomatis sudah pasti tidak nyaman. Tetapi untuk bermanuver akan lebih enak gitu. Selain itu ya, pembeda antara mobil yang tipe standar dengan yang premium adalah panoramic sunroofnya gitu ya. Di tipe yang standar itu tidak ada panoramic sunroof, sementara di tipe yang premium itu ada panoramic sunroofnya gitu. Jadi ini menarik ya mobil ini dengan desain yang menyatu tadi saya bilang, dan dengan daya jelajah atau range-nya juga cukup panjang ya, 400 sampai 500 tadi ya untuk tipe yang premium. Menurut saya ini menjadi satu opsi atau pilihan
bagi Anda yang ingin memiliki mobil listrik idaman. Oke, kita masuk ke sistem pengamanan. Tadi waktu driving gitu ya, saya juga sempat menyebutkan bahwa mobil ini punya sistem keamanan yang mumpuni. Ya, mobil ini dilengkapi dengan 4 kamera, 1 di depan, 1 di belakang, 1 di kanan, dan 1 di kiri. Nah, kamera-kamera ini berfungsi menjadi sistem keamanan 3D ketika kita melakukan manuver-manuver di jalan raya. Kita bisa tahu ada mobil atau motor yang ada di kanan atau di kiri ketika kita mau bermanuver ke kanan atau bermanuver ke kiri. Dan sistem ini juga cukup bagus gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bergeser jalur atau ketika kita melewati batas bahu jalan, apalagi di jalan tol, dalam kondisi yang mengantuk, kadang-kadang kita mobil suka bergeser ke kiri atau ke kanan gitu ya, dia akan memberikan sistem peringatan. Sistem peringatannya berupa getaran di setir. Jadi ketika kita melintasi garis bahu jalan atau garis pembatas lajur, itu setirnya akan bergerak sendiri gitu. Nah, kecuali kita melakukan gerakan dengan menggunakan sen. Jadi bagi Anda pengguna mobil ini nanti ya, ini masukan juga nih. Apabila Anda ingin berpindah jalur di jalan raya, apalagi dalam kecepatan yang tinggi gitu ya, Anda harus melakukannya dengan menggerakkan sen ke kiri atau sen ke kanan supaya setirnya tidak bergetar untuk membalikkan arah mobil Anda ke jalur yang semula. Ion UT ini, nah, ya, nah, kemampuan chargingnya ini dia punya fast charging, ya, jadi 30-80% itu hanya 24 menit saja, dan itu cepat. Nah, selanjutnya kecepatan yang bisa dia tempuh dari 0 sampai 100 itu kurang lebih 11,4 detik, dan itu kencang. Ya, dan cukup mumpuni untuk mobil compact semacam ini. Penasaran pasti kan Sobat Ototek, berapa harga mobil ini? Di Jakarta harga mobil ini on the road 325 juta rupiah dan belum dipotong loh sama insentif. Menurut saya ini sangat reliable ya, apalagi dengan fitur yang diberikan dan kemudian kenyamanan juga yang disajikan di mobil ini. Oke, Sobat Ototek, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.